Dilansir dari berita online republika.co.id, seorang gadis remaja berinisial F 14 tahun dibawa kabur oleh laki-laki bernama Wawan Gunawan 41 tahun. Sebelum dibawa kabur, Wawan pernah menghamili F dan melahirkan bayi pertama yang kini berusia 1 bulan 2 pekan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai. Hello. Apa kabar? Baik. Ini kata aku. Kata saya. Kata gue. Kata Eke. Kata kita. Hai teman kita, balik lagi sama Acil dan juga Niko di kata kita episode kedua. Sesuai dengan berita yang tadi didengarkan oleh teman kita ya. Siapa sih yang gak kenal sosok Wawan? Wawan. Wawan siapa? Wawan Setiawan. Kira gue Wawan galon soalnya di rumah gue tuh ada namanya Mas Wawan. Suka nganter Suka air nganter ya. galon. Jadi, ternyata ibu udah ditanya belum itu si Wawan itu bukan? Bukan katanya. Jadi kalau Wawan itu usia tuh masih 33 tahun. Oh yang ini 41 tahun 41 kebetulan. tahun gitu 41 kan. tahun. Bawa kabur anak 14 tahun. Waduh, miris banget. Sampai ngelahirin anak, terus isunya katanya nggak mau tanggung jawab, tapi akhirnya dibawa kabur lagi tuh perempuan 14 tahun. Kamu ya Wawan, waktu istri kamu mau anak yang dibawa kabur mau ngelahirin dibalikin ke orang tuanya nih, biar bebas biaya. Giliran udah ngelahirin, kamu bawa kabur lagi. Gimana dong itu ya? Ini sangat miris banget sih kenapa Acil sama Niko jadiin ini podcast kita episode kedua ya Niko, karena memang kayaknya kasus ini harus di-up deh biar semua orang tahu, biar juga orang tua di luaran sana lebih jaga lagi anaknya gimana, harus koreksi lagi orang sekelilingnya, karena kan memang perubahan perilaku setiap anak itu tergantung sekelilingnya juga Niko, circle pertemanannya. Apalagi di sini kan kasusnya belum kelar. Ngeliat si orang tuanya Flo juga tuh yang kasihan banget. Kasihan banget, dikit-dikit nangis, dikit-dikit nangis bingung gitu kan, anak dia yang baru beranjak gadis gitu loh. Remaja lah itu. Iya, masih remaja dibawa kabur sama orang yang usianya jauh 41 banget. tahun. Itu bedanya udah cukup jauh banget loh. Dibawa kabur. Terus ya, hati seorang ibu mana sih yang gak sakit ketika dapat keadaan kayak gini gitu kan ya. Jadi informasi ini tuh kita ambil dari berbagai thread di Twitter ya Niko, dan kemudian dan selanjutnya juga ini makin beritanya makin viral karena memang trending topik juga di Twitter. Dan terakhir tuh gue lihat masuk lambe turah tuh. Siapa yang kenal lambe turah Lambe turah lambenya semua lambe loh. Bener banget. Abis ini kita masuk gak sih? Ya Allah, bener gak sih? Mince. Oh ini ngomongin Wawan nih, kata dia gitu. Bener kan. Tapi memang yang menurut sumber yang gue baca, ini kan dari Instagram juga ada tuh Pepe Fani yang memang ngebantu proses pencarian si Flo juga Niko. Jadi sedikit informasi juga nih untuk teman kita yang mungkin nggak tahu emang Wawan siapa sih? Wawan galon? Bukan. Wawan petani? Wawan bawang. Jadi Wawan Setiawan. Jadi gini teman kita. Wawan Setiawan bukan dong. Gugun Gunawan. Wawan terserah deh lu Wawan siapa nih ya. Yang penting lu si Wawan yang bawa kabur Flo deh. Dah tuh begitu tuh. Jadi intinya si Wawan ini usianya 41 tahun Niko dan juga teman kita. Menurut sumber yang gue baca di Pempe Fani, si Wawan ini itu punya istri, punya anak. Nah, si anaknya ini punya teman namanya Flo, usianya 14 tahun. Dan ternyata si Wawan ini suka sama si Flo. Dan lebih mengejutkan lagi Niko, anak dari si Wawan ini mengetahui hubungan antara temannya dan juga ayahnya. Wow. Aku mau gimana gitu kata Aku anaknya. bingung. Aku pengen punya ibu muda, mungkin dia berpikir gitu ya. Ya kayak lebih friendly banget gitu nggak sih? Nih gue mintain duit gampang banget nih keluar nih. Gitu. Bener gitu. Kalau misalnya nggak mau ngasih, gue ajak berantem. Gitu. Karena seumuran gitu. Tapi ya Allah, ini tuh kayak tragis banget. Acil tuh baca, gue tuh baca thread itu sampai yang ya Allah ada ya orang kayak gini gitu. Tapi gue juga bingung sih mau nyalain si Wawannya. Karena memang ini kan kali kedua Raisa. Kali kedua si Flo-nya tuh mau diajak kabur sama si Wawan. Jadi ini gue lanjutin lagi ya teman kita. Mereka tuh menjalin hubungan yang dimana jangka usianya tuh jauh banget, antara 41 tahun dan juga 14 tahun. Posisinya juga si Wawan ini punya istri dan juga punya anak. Dan mereka tuh kabur. Akhirnya orang tuanya si Flo ini nanyain kemana si anak ini kaburnya kemana gitu. Dan alhasil ternyata ketika balik lagi ke rumah si Flo ini hamil anaknya si Wawan.
Dan lu tahu nggak sih 14 tahun nih, 14 tahun Ngelahirin, Say. Mohon maaf gitu. Gue 14 tahun masih main lompat karet nih. Mohon maaf, gue 14 tahun sakit aja gue nangis. Apalagi nih ngelahirin coy. Enggak, maksudnya PMS hari pertama aja sampai sekarang nangis gitu ya, Say. Gitu kan ribet, tahu PMS. Tahu, pernah ngerasain, Say. Jadi kayak yang wow gitu. Dan yang lebih mengejutkan lagi nih kok, di tweet sumber yang gue baca di Pempek Fanny juga di Instagram, bahwasannya di hamil tuanya si Flo itu aja itu masih diajak berhubungan badan sama si Wawan. Wah gila sih Luan. Gila sih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ngedance nih gue lama-lama ke depan Luan. Tapi kalau kita balikin lagi tuh kayak kita nggak bisa nyalahin si Wawan juga sih. Iya. Karena memang udah pas si bayi itu lahir, Iya. Si Flo kan pamit udah Dibalik- gabung tuh. Enggak, dia Apa? tuh udah gabung sama nyokapnya. Udah pulang ke rumah nyokapnya setelah ngelahirin itu. Jadi pas setelah melahirkan itu kan dia sesar tuh kok. Dan teman kita dia sesar, abis itu dia minta maaf sama nyokapnya. Intinya dia mungkin ngerasain lah, jadi seorang ibu nggak enak, lahirin tuh sakit banget. Akhirnya dia minta maaf sama nyokapnya, bla bla bla. Setelah tuh sekian dari perdramaan minta maaf itu, akhirnya Flo itu balik lagi sama nyokapnya ke keluarganya. Gak lama dari itu Flo itu izin pamit sama nyokapnya, bawa uang 20.000 dan bawa motor, katanya mau beli makanan. Dan sampai sekarang Flo-nya nggak balik lagi ke rumah. Halo Flo, kamu di mana Flo? Kasihan mamahmu Flo. Iya, kayak bingung juga nggak sih gitu. Iya. Apalagi kabar terakhir sempat baca juga di Twitter. Ternyata si Wawan sama Flo ini ada di Serang, Banten. Serang, Banten. Iya, itu ada salah satu pengguna Twitter juga yang sempat buat tweet di Twitter ngabarin dia baca nih berita tentang si Wawan sama Flo. Akhirnya dia ngabarin ke Empek Fanny tadi. Dia reply ke dia, ternyata dia Ada tahu di Serang. keberadaannya Flo sama Wawan karena dia sempat naik ojek pangkalan dan tukang ojeknya itu ternyata si Wawan. Dan dia naik ojek itu lebih dari 2 kali deh intinya. Akhirnya dia kabarin si Pempek Pempek Fanny Fanny tadi, tadi di kayak Instagram gitu. ya. Ternyata ketika dia udah ngabarin Pempek Fanny, si orang tuanya Flo itu udah dapat kabar lagi, ternyata Flo ada di Majalengka. Itu jauh banget ya, Iya, udah cukup jauh banget ya. Ini kayak kaburnya udah bener-bener. niat banget. Iya, gitu. kayak gue nggak boleh dipisahin deh pokoknya sama Flo. Jadi gue pergi sana pergi sini. Di sini gitu. Tapi yang gue baca juga nih kok di Twitter, bahwasannya si Flo ini tuh diiming-imingin barang-barang kayak cincin, gelang, kalung, tapi itu tuh murah. Kalau Imitasi. Imitasi. Kalau kata bahasa kita tuh mursidah. Mursidah Bener, mursidah banget gitu. Ya tapi itu balik lagi sih, mungkin memang bukan karena itu juga si Flo-nya suka sama Wawan gitu. Mungkin ada sisi hal yang memang ngebuat Flo-nya juga sayang mungkin sama si Wawan gitu. Mungkin aku udah terlalu nyaman sama Karena si kan Wawan. yang kita baca juga ya kok ya, salah satu screenshot bahwasannya di Facebook kayak Oh iya, indok-indokan gitu ya. Jadi si Wawan sama si Flo-nya ini udah manggil-manggil sayang gitu. Iya, terus aku ini sebenarnya sedikit tertawa tapi agak miris. Ternyata kawannya ada yang nge-reply. Kalau udah balikan ya gitu tuh dong. Jadi kayak yang wow. Jadi orang sekitarnya udah tahu, Udah tahu gitu, hubungan sebenarnya. antara si Wawan dengan si Flo gitu. Nih bingung sih gue harus berkata apa gitu, Atau kayak yang, ini anak 14 tahun yang masih terlalu muda, terlalu belia, pemikirannya udah sampai sana gimana dong? Ini kayak otaknya udah dicuci banget nggak sih? Iya, bisa jadi sebenarnya. sih. Karena memang yang gue baca juga nih teman kita, background dari si Flo-nya ini juga kan putus sekolah dan memang ekonominya juga agak kurang. Jadi mungkin dia sulit untuk membedakan mungkin ya mana yang memang baik, mana memang benar gitu. Apalagi kok ketika gue deket sama Wawan, kebutuhan gue tercukupi gitu misalnya. kan. Karena kan memang apa yang dia dapatin, apa yang belum dia dapatin di keluarganya bisa dikasih sama si Wawan gitu. Gitu. Tapi kalau di sini kalau dibilangin Flo salah nggak salah, Flo kan masih terlalu belia. Pola pemikirannya masih terlalu pendek. Jadi wajar banget kalau dia dapat iming-iming, terus dia gampang banget terpengaruhnya gitu. Tapi untuk si Wawan, hello Wan, gila kamu udah 41 tahun. Pemikiran kamu sebenarnya jauh lebih luas dari Flo. Kenapa kamu bawa kabur anak sekecil itu? Dan anak itu seusia dengan anak kamu, dan anak kamu juga adalah perempuan. Nah, even si Wawan sama Flo saling cinta, tapi kamu udah melanggar undang-undang, Wan. Iya, karena kamu menikahi anak di bawah umur Di bawah yang belum umur. pantas untuk Dinikahin. Nah, benar banget. Itu kan ada undang-undangan juga, ada undang-undangnya juga gitu. Jadi kan. Wan, untuk kamu kalau nanti seandainya kamu ketangkep
terimalah konsekuensinya, Yang kamu ada, harus tanggung jawab juga. juga. Karena gimana sih, hati seorang ibu nggak mungkin bisa diam aja. Oke, at least waktu awal dia diam ketika kamu lakuin itu sama Flo, karena si ibunya mikir gimana nih keadaan istri kamu sama anak kamu ketika kamu masuk penjara, karena mereka butuh sosok kamu. Bener, Di situ kenapa ibunya gak mempermasalahkan hal itu. Dan Iya. ibunya juga mikir Flo udah balik ke keluarganya tanpa kamu ganggu lagi, jadi wajar ibunya gak ngelaporin kamu, menurut aku. Tapi itu sebenarnya salah banget untuk dari pihak orang tuanya. Aturan dari awal udah tuh kayak gitu, harus berani speak up. Bener-bener, karena mungkin gini ya, itu kayak legowo banget gak sih keluarganya Flo, pertama kali dibawa kabur, pas Flo balik lagi itu dimaafin. Jadi mereka dimaafin, ternyata kejadian juga gitu kali kedua kalau kata Raisa, dibawa kabur lagi si Flo-nya. Untung si ibunya nggak nyanyi kan. Bener banget tuh, aduh bingung banget gue harus ngomong apa nih sama kasus ini nih. Cuman kayak miris banget sih, pembelajaran kali ya, karena kan kita kan bakal jadi orang tua, atau teman kita juga ada yang sudah jadi orang tua mungkin ya. Lebih berhati-hati sih, lebih kayak worry gitu gak sih, harus apa ya, kayak gimana sih, harus tahu gimana lingkungan anak kita, circle anak sedetail gitu. apapun. Bener banget. Tapi kalau bisa sedetail apapun tanpa diketahuin anaknya. Bener-bener. Karena gimana, ketika ini yang pernah gue rasain ya, ketika gue jadi seorang anak, orang tua gue tahu kegiatan gue di luaran gimana, gue tuh kayak yang jengkel sebenarnya. Iya. Apa nggak nyaman? Iya. Kayak apa sih Mama mama ini nih kepo gitu banget kan. sama kehidupan gue. Nah jadi gimana pinter-pinternya orang tua ngawasin anaknya di luaran sana tanpa diketahuin anaknya. Ketika anaknya salah, ya mohon ditegurnya secara perlahan gitu ya, jangan langsung pakai emosi gitu kan ya. Iya, karena kan anak-anak tuh bener-bener labil sih. Ketika lu dimarahin, Ya udah gue lu kabur pasti- gitu. nah, Ada posisi kayak gitu kan terlintas kan. di tempat lu ketika lu disalahin orang tua lo. Iya, Gua bener. kabur, orang rumah gua nggak support nyaman gua, gitu. buat gua nggak nyaman gitu kan. Bener-bener. Nah, cuman apa ya, itu harus benar-benar diperhatikan sih circle pertemanan Niko, karena memang kan pribadi orang tuh terbentuk dari lingkungannya juga gitu, selain dari didikan orang tua. Apalagi kalau misalnya teman kita ada yang orang tuanya bener-bener dua-duanya berkarir gitu, terus ada waktu untuk anaknya, ya mungkin bisa dicek-cek cross-check lagi lah untuk bertemannya tuh gimana. Karena kan kalau udah kayak gini kita bingung mau nyalain siapa. Satu sisi anak kita juga suka gitu, jadi kitanya bingung mau gimana gitu kan. Ya mudah-mudahan sih kasus ini cepat selesai ya Niko, karena kan memang udah semakin hari juga trending topik terus. Banyak orang yang udah mulai bantu speak up, cari kabar si Wawan di mana gitu. Pasti kalau gua pikir nih, menurut pandangan gua, ibunya Flo tuh cuman pengen anaknya balik, karena kan orang tua mana sih yang tega ngeliat anaknya tuh lagi di mana, anaknya sekarang lagi ngapain, makan apa, terus dia juga kan baru ngelahirin gitu. Pasti ada pikiran ibu tuh yang kayak gitu. Intinya tuh mamanya Flo tuh pengen anaknya pulang gitu loh. Iya, apalagi anak sekecil itu kan. Untuk kita yang umur di atas 20 aja, orang tua selalu aware-nya gila banget, worry banget ke kita ketika kita udah di luar, pulang di dari mana atas aja, gitu pulang di kan. atas jam 10 handphone bunyi terus tuh kan. Dari mana aja, ngapain aja. Walaupun gitu kan. kalian lihatnya kita agak terlalu bebas kan di luaran, tapi itu tetap aja orang tua kita tetap kontrol dari rumah. Bener-bener. Ya pokoknya untuk siapapun yang membantu berita ini untuk naik, mudah-mudahan kasusnya juga cepat selesai ya Niko. Sebenarnya juga Acal sama Niko ngomongin soal ini bingung juga mau ngomongin itu gimana, karena kan memang menurut pandangan kita juga tuh kayak yang kita nggak bisa nyalain satu pihak, bener Iya, nggak sih karena Ko? semuanya tuh ada kesalahannya andil tiap masing, juga. dari si Flo-nya, dari si Wawan, Wawannya, dari si orang tuanya, tuanya. dan dari kawan-kawannya si Flo juga. Semuanya ada andil, semuanya di situ. Sebenarnya kalau menurut kita, karena kan kita baca tweet yang memang langsung dari sumbernya si Pempek Fani itu tadi ya Niko, yang memang ngebantuin dari mulai proses pencarian, lahiran sampai detik sekarang gitu. Setiap detailnya diceritain kan sama si sama Pempek dia. Fani. Dan terakhir sih udah dengar kabar beritanya kalau si ibunya Flo ini Udah gandeng. ternyata udah gandeng pengacara dan dapat bantuan dari LSM. Bener, untuk ya. nyari keberadaan si Flo ini di mana. Bener-bener. Dan apa ya, terakhir mungkin dari kita ya Ko, jadi ini semua pembelajaran untuk kita, harus pilih-pilih lingkungan, harus pilih juga rasa aman, rasa nyaman, dan menaruh hati kepada siapa. Cuman kita juga nggak bisa ngejudge satu pihak aja, karena kan memang yang udah disebutin Niko tadi semuanya ikut andil, baik itu juga si Wawan, si Flo-nya. Karena kan kalau dipikir-pikir juga nih teman kita, si Flo-nya tuh mau diajak kabur 2 kali gitu, berarti kan ada something yang memang ada reasonnya si Flo kenapa mau diajak kabur sama si Wawan gitu. Dan buat orang tua, berikan rasa nyaman buat anak kalian. Kalau bisa jadiin anak kalian tuh kawan, karena
biar anak kalian itu tuh gampang untuk cerita apapun ke kita, Benar, apa yang sedang dia alamin, karena nggak cuman sosok figur orang tua yang dibutuhin seorang anak, Yes. tapi sosok figur kawan Teman. yang dibutuhin juga sama orang anak. Kalau bisa orang tua bisa jadi keduanya, bisa jadi kawan, bisa jadi orang tua. gitu. Karena ketika anak kalian punya masalah di luar, sebisa mungkin orang yang pertama diceritain adalah Orang kalian, tua, bukan kawannya. Bener-bener ya, pokoknya intinya semua orang kan punya cara sendiri untuk mendidik anaknya. Mudah-mudahan cara orang tua di luar sana bisa menjadikan anaknya itu tumbuh dan berkembang sesuai dengan apa yang orang tua mau, begitu ya. Untuk kasus Wawan dan juga Flo, mudah-mudahan cepat selesai. Dan untuk teman kita yang dengerin podcast kita kali ini, tidak ada maksud dan tujuan untuk menyinggung pihak manapun ya, karena memang pure ini adalah cara kami untuk menyampaikan pendapat tentang kasus yang memang lagi viral dan diperbincangkan oleh banyak orang. Ya pokoknya intinya kita doain yang terbaik Amin. untuk kasus ini. Yes. Semoga semuanya dapat jalan yang terbaik bagi Flo, Wawan maupun ibunya. Dan semoga kasus ini tidak terulang lagi karena Amin. memang merugikan banyak pihak. Oke, terakhir deh langsung dari kediaman Acil dan juga Niko, kita pamit. Bye. Bye.